Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang Sapura ini untuk melaksanakan pre-conference. Nah, sebelum kita melakukan pre-conference kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan laporan dari Yang Dinas Malam. Kepada Yang Dinas Malam, Nasrida dipersilakan. Baik, terima kasih Karu. Untuk Dinas Malam itu jumlah pasien 6 orang. Tidak ada yang pulang, tidak ada pasien yang masuk. Alat yang dipakai tidak ada, semua terkendali. Berarti belum tidak ada yang pulang ya? Berarti tetap 6 orang. Iya, 6 orang. Apakah ada kendala? Tidak ada. Kepada Nasrida diperbolehkan pulang, hati-hati di jalan, selamat beristirahat. Terima kasih. Baiklah, untuk memulai pre-conference kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan laporan dari Ketua Tim Tim A. Baiklah, terima kasih Karu. Saya Balkis Rizky sebagai Katim A pada hari ini dengan dua perawat asisten yaitu Nurse dan Nurse Syarifah. Untuk laporan dari tim A itu sendiri, untuk jumlah pasiennya ada 4 orang pasien, di mana keempat orang pasien ini tingkat ketergantungannya yaitu partial care. Untuk jumlah diagnosa ada 8, di mana diagnosa aktualnya ada 6, sementara diagnosa risikonya ada 2. Untuk jumlah intervensi keperawatan yaitu ada 10, di mana untuk intervensi mandiri itu ada 40, kolaborasi 6, dan edukasi ada 11 intervensi. Jumlah aktivitas keperawatannya ada 57. Untuk pasien yang pertama yaitu atas nama Nyonya N, di sini TJ-nya yaitu Nurse Syarifah. Untuk Nyonya N ini umur 62 tahun, hari rawatan sudah hari yang keempat. Untuk tingkat ketergantungannya partial care. Dengan diagnosa medisnya saya namanya on kemoterapi plus anemia. Untuk masalah keperawatannya yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan perifer, di mana intervensinya yaitu yang pertama perawatan sirkulasi dan yang kedua administrasi produk darah. Sedangkan untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, intervensinya yaitu manajemen nutrisi. Untuk terapinya yaitu IVF DRL 8 jam per kolom, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul, MST tablet 3 kali 10 mg, dan transfusi perse 1 unit. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu lanjutkan terapi, monitor TTV, pantau hasil labor yaitu HB pasiennya, dan kolaborasi dengan ahli gizi dalam meningkatkan intake nutrisi pasien. Untuk pasien yang kedua yaitu Tuan R, di mana TJ-nya yaitu Nurse Syarifah. Umur dari Tuan R ini 35 tahun. Dengan hari rawatan sudah hari rawatan yang kelima. Tingkat ketergantungannya parsial. Untuk diagnosa medisnya itu tumor rekti ya. Untuk masalah keperawatan yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan perifer. Di sini untuk intervensinya yaitu ada 2, manajemen sensasi dan manajemen nutrisi. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu kontrol infeksi dengan intervensinya. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu risiko infeksi, maksudnya dengan intervensi yaitu kontrol infeksi. Untuk terapi yang digunakan yaitu injeksi Cefixim 2 kali 200, IVF DRL 8 jam per kolom, kemudian asam mefenamat 3 kali 1, lalu injeksi ranitidin 2 kali 1, PRC-nya 2 unit, injeksi vitamin K, parastamol 3 kali 1 gram, kemudian dietnya diet makanan lunak, dan injeksi omeprazol 2 kali 1 ampul. Untuk rencana tindak lanjutnya, terapi tetap dilanjutkan. Kemudian tetap monitor TTV, monitor intake dan output cairannya, dan pertahankan tindakan aseptif. Untuk pasien yang ketiga yaitu
dengan Nyonya S. Nyonya S ini TJ-nya adalah Nurse Ria. Umur Nyonya S ini adalah 38 tahun dengan hari rawatan sudah hari rawatan yang ketiga dengan tingkat ketergantungannya parsial. Untuk diagnosa medisnya yaitu post orif atas indikasi femur tertutup sepertiga media. Untuk masalah keperawatannya yang pertama gangguan perfusi jaringan perifer dengan intervensinya manajemen perfusi jaringan perifer. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu nyeri akut dengan intervensi manajemen nyeri. Terapi yang digunakan yaitu IVFDRL 20 tetes per menit. Kemudian dietnya DNMB. Untuk injeksi ceftriaxone 2x1, injeksi ranitidin 2x1, injeksi ketorolac 3x1, PRC-nya 1 unit jika HB-nya kurang dari 8. Kemudian redressing. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya yaitu lanjutkan terapi, monitor TTV, monitor intake nutrisi dan cairan, monitor hasil lab tadi. Jadi apabila itu HB kurang dari 8 baru dikasih PRC 1 unit ya, Nurse Ria. Kemudian dorong pasien melakukan teknik non farmakologi nyeri yaitu relaksasi nafas dalam. Untuk pasien yang terakhir yaitu dengan Nyonya R. Nyonya R itu TJ-nya juga Nurse Ria. Umur Nyonya R ini 54 tahun. Hari rawatan sudah hari kelima dengan tingkat ketergantungan parsial. Untuk diagnosa medisnya post orif juga, tapi atas indikasi tibia fibula terbuka sepertiga distal. Untuk masalah keperawatannya pertama nyeri akut. Untuk intervensinya di nyeri akut ini adalah manajemen nyeri. Sementara masalah keperawatan yang kedua risiko infeksi dengan intervensinya kontrol infeksi. Untuk terapi IVFD NaCl 0,9%. Yang kedua cefotaxime 2x1 gram. Kemudian injeksi ranitidin 2x1, injeksi ketorolac 2x1 dan DNMB. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi dilanjutkan, tetap pertahankan tindakan aseptif, kemudian tetap monitor TTV, monitor hasil labnya, terkhusus di leukositnya ya. Kemudian dorong pasien untuk teknik nafas dalam. Baiklah, sekian dari laporan tim A, dikembalikan kepada Karu. Terima kasih. Baiklah, berarti kesimpulannya itu di tim A ada 4 pasien dengan tingkat ketergantungan parsial care keempatnya. Dan diagnosa yang diambil itu aktual ada 6 dan resiko ada 2. Totalnya ada 8 ya. Berarti intervensi yang mandiri itu ada 40 tindakan yang akan dilakukan dan kolaborasi ada 6 dan edukasi ada 11. Iya. Apakah ada tambahan lagi? Cukup. Cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari ketua tim B pada Nurse Raima. Kita persilahkan. Baiklah, terima kasih Karu. Untuk laporan tim B, jumlah pasien ada 2 orang dengan tingkat ketergantungan parsial 1 orang, total 1 orang. Untuk jumlah diagnosanya ada 4, terdiri dari aktual 3 diagnosa dan resiko 1 diagnosa. Untuk intervensinya ada 4, mandiri 15, kolaborasi 2 dan edukasinya 2. Untuk jumlah aktivitas perawatannya ada 20 aktivitas. Pasien pertama dengan TJ Nurse Rida yaitu Tuan A, umur 64 tahun, hari rawatan yang kedua, tingkat ketergantungannya total dengan diagnosa medis COVID-19 disorder, sepsis, etkosa CAP, dan gagal nafas. Untuk masalah keperawatannya yang pertama, bersihkan jalan nafas tidak efektif. Untuk intervensinya yaitu manajemen jalan nafas. Untuk masalah keperawatan yang kedua, risiko infeksi dengan intervensi pencegahan infeksi. Terapi yang diberikan yaitu oksigen NRM 15 per menit, injeksi omeprazol, injeksi ondansetron, paracetamol, nebufumusil, nebukombifen, dan nebuacetylcysteine. Untuk rencana tindak lanjutnya, cek kultur sputum, cek ulang labor, dan pantau KU dan TTP. Untuk pasien kedua yaitu TJ-nya Nurse Dina dengan nama pasien Tuan D, umur 66 tahun, hari rawatan ke-7, tingkat ketergantungannya parsial dengan diagnosa medis CHF
dan DM tipe 2 plus CAD. Untuk masalah perawatannya, yang pertama itu nyeri akut dengan intervensi manajemen nyeri, dan yang masalah perawatan yang kedua intoleransi aktivitas dengan intervensi bantuan perawatan diri. Untuk terapinya IVFD RL 24 jam per kolom, injeksi furosemid Astra, injeksi OMZ, cefixime tablet 2x1, antasida sirup 3x1, dan omeprazole. Untuk rencana tindak lanjutnya, rencana pulang bila KU sudah stabil. Sekian laporan dari tim B, kembali ke Karu. Baik, berarti total pasien di tim B ada 2 orang dengan tingkat ketergantungan 1 parsial dan 1 total care ya, dan akan ada yang pulang rencana ya. 1 orang. Dengan jumlah diagnosa yang aktual ada 3 dan resiko ada 1. Untuk ada 4 dan intervensi yang akan dilakukan ada mandiri 15 tindakan, kolaborasi 2 tindakan, dan edukasi 2 tindakan. Jadi dapat disimpulkan itu diagnosa kita pada pagi hari ini ada aktual 9 dan resiko ada 3, dan yang intervensi akan dilakukan mandiri ada 55, kolaborasi ada 8, dan edukasi ada 13. Yang dinas pagi jumlah perawat yang dibutuhkan itu ada 2 PA, 1 Karu, dan 1 Katim. Sedangkan jumlah yang tersedia pada pagi hari ini itu ada 2 PA, 1 Katim, dan 7 mahasiswa. Jadi di tim A itu ada 1 PA, 1 Katim, sama 3 mahasiswa, dan di tim B ada 1 PA dan 4 mahasiswa. Apakah ada tambahan lagi? Cukup ya. Baiklah, segitu saja pre-conference kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pre-conference kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, yang dinas pagi silahkan mulai melakukan tindakannya. Hati-hati dalam melakukan tindakan, jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan, dan patuhi setiap protokol yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.